Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja. Mari kita siapkan diri sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengucap syukur sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Amin. Dia yang telah memberikan hari ini bagi kita. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur sebab Tuhan sudah memberikan hari ini untuk kami. Terima kasih Engkau telah menjaga, menyertai, dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih untuk hari ini, dan sebelum kami masuki dunia kerja kami di hari ini, kami mau dengar firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita melihat di Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ayat 6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, di ayat 7 dikatakan begini, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis adalah seorang pemberita Injil yang berpenampilan sangat sederhana tetapi berani. Dengan suara yang sangat lantang, ia menyerukan pertobatan dan mengingatkan kepada semua orang bahwa kerajaan surga sudah dekat. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis disebut sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Meski demikian, ia sama sekali tidak merasa diri sebagai orang penting ataupun berpengaruh. Dengan jujur, Yohanes Pembaptis mengakui bahwa Kristus lebih berkuasa daripadanya. Itu yang kita baca tadi di ayat 7. Ya kan, dia katakan, sesudah aku akan datang ia yang berkuasa, yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, dengan kata lain, Yohanes Pembaptis selalu mengarahkan orang kepada Kristus dan bukan kepada dirinya sendiri. Di Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya, ia menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya yang harus mereka ikuti dan sembah. Hanya Kristus yang layak untuk menerima segala kemuliaan, hormat, dan pujian. Amin. Yohanes Pembaptis sangat meninggikan Kristus dan meletakkan dirinya jauh di bawah dia dengan berkata bahwa ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Demikian tertulis di Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30. Bahkan Yohanes Pembaptis mengakui bahwa untuk membuka kasut Kristus saja ia tidak sama sekali tidak layak.
Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, membuka kasut, ya, membuka kasutnya saja dia tidak layak. Iya kan? Membuka kasut adalah tugas dari seorang hamba yang paling rendah dan terhina. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya lebih rendah dari seorang hamba yang terendah sekalipun di hadapan Kristus. Pernyataan Yohanes Pembaptis ini menjadi suatu peringatan dan teguran keras bagi orang percaya, terlebih-lebih kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Sesungguhnya tidak ada yang patut dibanggakan dari diri kita ini selain Kristus. Betul? Jika saat ini kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, itu bukan karena kita kuat, gagah, cakep, dan seterusnya, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang berlaku atas diri kita. Kita semua ditantang untuk mempunyai kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menganggap dirinya paling hebat, paling pintar, paling kaya, dan sebagainya. Betapa banyak pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang membusungkan dadanya, ya kan? Karena merasa diri lebih rohani, lebih hebat, ya, penuh talenta dan karunia, makin dikenal dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Akhirnya dirinya sendirilah yang dikedepankan. Pemberitaannya bukan lagi berpusat pada Kristus, tetapi berpusat pada dirinya. Itu yang disebut dengan egosentris, bukan Kristus sentris. Kristus tidak lagi menjadi pusat, tetapi dirinya yang menjadi pusat. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan benci terhadap orang yang tinggi hati. Kiranya kerendahan hati dari seorang Yohanes Pembaptis ini menjadi teladan bagi kita semua, amat terlebih kita yang melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan supaya kami memiliki kerendahan hati. Kami belajar dari kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis, membuka tali kasut Kristus pun dia katakan tidak layak. Dia menempatkan diri paling rendah dan paling hina di antara para hamba atau budak sekalipun. Itu sebabnya kami mau menempatkan diri seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah Kristus yang makin bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Terima kasih untuk hari ini. Berkati kami semua dalam tugas dan kerja kami. Perlindungan Tuhan sempurna, ada terobosan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan promosikan kami, dan aku doa setiap mereka Tuhan berkati, apa yang dikerjakan dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.